warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasuli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan waktu, nikmat diberikan keluarga yang sakinah warahmah, dan berbagai nikmat yang tentu kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'un, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah beliau. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan ini, dan kita sudah memasuki malam ke-17 yang sering kita gunakan sebagai momentum untuk memperingati turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Mohon izin Bapak dan Ibu, pada malam ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk mengisi acara ini dengan mengambil tema Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pertama, mari kita mulai kajian ini dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin yang saya hormati, salah seorang mufassir terkenal, Imam At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa salah satu keistimewaan Ramadan ini, sehingga disebutnya Syahrul Ramadan, yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang bulan Ramadan itu dengan menggunakan kata hubung alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ayat ini menurut beliau merupakan dalil qat'i bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, yang kemudian Allah sebut turunnya Al-Quran ini sebagai Lailatul Qadar, dan di ayat yang lain disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Allah berfirman misalnya berkaitan dengan ayat ini di ayat yang terpisah,
di dalam surat Al-Qadar bagian pertama, ayat pertama, disitulah kita menemukan kata Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quranul Karim ini, pada Lailatul Qadar. Hampir redaksinya sama. Allah ulang pernyataan ini di dalam surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu surat ke-44 dalam mushaf Al-Quran. Redaksinya hampir sama, hanya berbeda di ujungnya. Kalau di ayat surat Al-Qadar ini Allah sebutkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hampir sama, cuman di situ berbeda, di fi lailatul qadar, dan di ayat ketiga dalam surat Ad-Dukhan disebut sebagai fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Al-Quran di 3 surat ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kemudian di dalam surat Al-Qadar ayat pertama, dan kemudian di surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Maka yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan Lailatul Mubarakah itu, kata beliau, adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu utuh, disebut sebagai jumlatan wahidah, sebagai utuh sebuah Al-Quran diturunkan di malam itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Imam At-Tabari mengacu kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan hadis ini, unzilal Qur'anu kulluhu jumlatan wahidatan. Diturunkan Al-Quran secara utuh dalam bentuk jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar itu. Fi Ramadan, kata dia, ilas sama'id dunya, tepat pada bulan Ramadan diturunkan ke langit dunia. Dan kemudian inilah yang kemudian dipakai oleh para ulama untuk memaknai sebagai tafsir yang sangat terkenal di 3 surat. Di surat Al-Baqarah tadi tentang turunnya Al-Quran, kemudian di surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan tentang Lailatul Mubarakah. Hadirin yang saya hormati, ternyata tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab Allah yang lain diturunkan juga pada bulan Ramadan. Hal ini diriwayatkan oleh mufassir yang lain. Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berpendapat demikian didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Diriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ini adalah kabar dari Rasulullah. Kata beliau, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhuf, jadi lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, itu diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unsilatit Taurah,
dan diturunkan kitab At-Taurah kepada Nabi Musa lisittin madaina min Ramadan, pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Wa unzilal Injil, dan diturunkan Injil li salasati asrata lailah khalat min Ramadan, dan Injil diturunkan pada malam ke-13 di bulan Ramadan juga. Kemudian dilanjutkan wa unzilaz Zabur, dan diturunkan kitab Zabur li samani asrata khalat min Ramadan, diturunkan pada 18, pada malam ke-18 bulan Ramadan. Kemudian disebutkan tentang Al-Qur'an di sini, wa unsilal Qur'anu li arba'i wa isrina, dan Al-Qur'an itu diturunkan pada hari ke-24 malamnya min Ramadan, yakni hari ke-24 berarti malam ke-25. Hadis ini sahih. Jadi kalau kita lihat hadis ini, Ramadan itu tidak hanya Al-Quran yang diturunkan, tapi seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu diturunkan juga pada bulan Ramadan ini. Begitu mulianya Ramadan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kitabnya kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul. Oleh karena itu ada perbedaan di kalangan ulama, nuzulul Quran itu 25 Ramadan ataukah 17 Ramadan. Kalau berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani tadi, itu jelas dikatakan dengan lafaz yang jelas li arba'i wa isrina, pada hari ke-24, tapi lailah malamnya berarti malam ke-25. Bapak-bapak yang saya hormati, ternyata banyak dikaji oleh para ulama, termasuk para sejarawan, mengenai detik-detik atau waktu yang ini merupakan peristiwa besar di dalam kehidupan manusia. Ternyata memang ada dua keadaan yang disebut dengan nuzulul Quran. Kalau yang pertama, yang 25 Ramadan itu di sebagian negeri-negeri muslim di Timur Tengah itu memperingatinya malam ke-25 nuzulul Quran. Dan itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berupa kalimatan wahidah utuh. Namun yang kedua, itu ada peristiwa lain, yakni turunnya Al-Quran berupa wahyu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah wahyu pertama kali yang turun di Gua Hira itu. Itulah yang dicatat oleh para sejarawan, itu terjadi pada malam ke-17 Ramadan. Jadi ada dua peristiwa, ada 25 Ramadan dan ada yang 17 Ramadan. Wahyu pertama yang turun surat Al-Alaq, hanya 5 ayat yang diturunkan, padahal banyak surat Al-Alaq itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam,
yang mengajarkan dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dari apapun yang tidak dia ketahui. Ayat ini hanya 5 ayat. Dan inilah yang menjadi penelitian para sejarawan, kapan peristiwa ini. Yang kita ketahui, peristiwa ini terjadi pada saat Nabi berumur 40 tahun. Pakar peneliti sejarah Syekh Muhammad Al-Qudribik menyatakan bahwa wahyu pertama ini, 5 ayat ini yang fenomenal ini, yang kemudian inilah titik awal munculnya Islam. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, yang kalau dihitung dalam tahun Masehi bertepatan pada bulan Juli tahun 610 Masehi yang lalu, kira-kira 1400 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, nuzulul Quran itu ada 2 jadinya. Yang 25 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari Laul Mahfud ke Baitul Izzah. Dan yang 17 Ramadan itu adalah turunnya wahyu pertama dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran bentuk yang kedua, yakni turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Turunnya wahyu pertama ini patut kita peringati agar senantiasa memberikan hikmah maupun ibrah. Sebab 5 ayat pendek ini merupakan awal lahirnya Islam. Kita memeluk Islam lahir di 17 Ramadan pada sekitar tahun 610 Masehi yang lalu. Yang kemudian dari 5 ayat ini, di peristiwa sepi di Gua Hira itu, yang kemudian menjadi cikal bakal peradaban Islam di kemudian hari, menghapus peradaban jahiliyah yang penuh kegelapan pada waktu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui kondisi sosial sebelum ayat Al-Quran ini turun. Sebelum diturunkan ini, masyarakat Arab di masa itu hidup dengan penuh dengan kemaksiatan. Maksiat tiap hari, tiap malam, tidak ada hari tanpa maksiat. Sehingga Rasulullah itu resah melihat kondisi ini, sehingga beliau sering datang ke Gua Hira. Kalau sempat pergi ke Mekah, maka Gua Hira itu sangat terpencil, sangat jauh dari rumah beliau, dan harus menempuh jarak yang cukup jauh dan mendaki. Dan beliau selalu datang ke situ untuk merenungkan kondisi masyarakat yang sakit saat itu, sakit dengan berbagai macam kemaksiatan. Diceritakan bahwa masyarakat jahiliyah ini hari-harinya adalah hari-hari perzinahan, hari-harinya adalah hari perjudian, hari-harinya adalah hari mabuk-mabukan, penipuan, riba, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang mereka anggap hanya membawa beban bagi mereka. Mereka bunuh bayi-bayi itu, baik di siang hari maupun di malam hari. Bahkan terjadi peperangan antar suku di masa itu. Di detik-detik itulah, di puncak-puncaknya kemaksiatan itulah, Allah menurunkan ayatnya yang 5 ayat pertama
dari mushaf Al-Quran yang Allah simpan di Baitul Izzah saat itu. Hadirin yang saya hormati, bahkan salah satu kemaksiatan terbesar orang-orang Quraisy ini itu adalah sikap mereka yang menyembah berhala. Mereka bikin berhala sendiri, mereka sembah sendiri, mereka berdoa sendiri kepada berhala itu. Maka inilah yang kemudian mereka dikenal sebagai jahiliyah, kebodohan. Dan itulah kemudian Allah buka tabir itu melalui peristiwa turunnya ayat yang pertama itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kurang lebih 23 tahun lamanya untuk mengikis habis peradaban jahiliyah ini, digantikan dengan peradaban Islam. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung bagi orang-orang mukmin yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kalau kita lihat kondisi sosial masyarakat saat itu, maka memang betul bahwa Allah menyelamatkan manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan tadi, minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Hadirin yang saya hormati, sejarah kemudian membuktikan dari pertama kali turun 5 ayat itu yang kemudian berkumpul lengkap menjadi Al-Quran yang kita baca ini, kita harus memuliakan Al-Quran itu, karena di balik mushaf Al-Quran yang utuh itu ada jejak perjuangan Rasulullah SAW menerima wahyu, menyebarkannya melalui peperangan, melalui penghinaan, melalui berbagai teror yang dilakukan oleh orang kafir untuk melengkapi Al-Quran itu selama 23 tahun. Namun kemudian sejarah membuktikan dari awal ini kemudian 2/3 dunia kemudian dikuasai oleh peradaban Islam. Allah wujudkan janjinya bahwa cahaya yang berasal dari Gua Hira itulah yang kemudian membentang ke seluruh dunia, menghapus kejahiliahan. Bahkan hingga kita bersyukur kita bertemu dengan Islam dan menemukan cahaya itu. Bapak-bapak yang saya hormati, di masa itu ada sebuah peradaban besar ketika Islam itu lahir. Itulah peradaban Romawi dan peradaban Persia. Kalau sekarang dialah penguasa dunia saat itu, itulah kira-kira gambarnya blok barat dan blok timur atau blok utara antara Persia dan Romawi. Padahal enggak ngantuk. Sambil minum, Pak. Sekalian sahur. Ya. Dan ini tidak seberapa, Bapak-bapak, dibandingkan dengan Rasulullah yang berkali-kali datang ke Gua Hira sehingga akhirnya Allah turunkan ayatnya yang mulia, surat Al-Alaq tadi. Jadi ini adalah jejak sekalian mengenang peristiwa lahirnya Islam. Hadirin yang saya hormati, saya lanjutkan, itu adalah di ayat di surat Al-Baqarah itu adalah bercerita mengenai turunnya Al-Quran sebagai titik awal kemuliaan Allah turunkan ke dunia ini. Namun Allah lanjutkan di ayat itu sebagai
bahwa Al-Quran itu adalah punya fungsi. Allah sebutkan fungsinya itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi fungsi Al-Quran yang alam raya ini gemetar ketika Al-Quran itu diturunkan, dia memiliki fungsi. Fungsinya adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, dan al-furqan sebagai pembeda antara hak dan dengan yang batil. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, yang Allah wujudkan Al-Quran ini difungsikan sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Itu adalah fungsi paling utama dari Al-Quran, sebagai al-huda, bukan sekedar sebagai bacaan. Karena bacaannya itu adalah memang supaya indah. Orang walaupun tidak mengerti tergugah oleh bacaan Al-Quran itu, karena itu adalah kalamullah. Sehingga ketika orang mendengar membaca Al-Quran, kita tidak mengerti maknanya, tapi rasanya tergetar oleh ayat-ayat yang dibacakan itu. Karena itulah sifat dari kalamullah itu. Namun bukan itu tujuan utamanya. Karena tujuan utama dari Al-Quran Allah sebutkan itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai al-huda. Dan kata Ibnu Katsir, yang disebut dengan Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang halal dengan yang haram. Sehingga Al-Quranlah yang membedakan, Al-Quranlah yang memberikan keunikan kepada kaum muslimin, memiliki karakteristik sehingga ada pembeda mana yang halal dan mana yang haram. Hanya kaum muslimin sekarang ini yang masih berpegang teguh bahwa riba itu haram. Hanya kaum musliminlah yang masih punya pembeda ketika makan. Mereka tidak makan babi karena Allah haramkan babi itu, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini mestinya merupakan kemuliaan memunculkan sifat yang berbeda dengan yang lain. Jangan malu kalau kita menggunakan yang menegakkan yang benar, yang hak, karena itulah pembeda dengan yang batil. Di hari ini hanya kaum musliminlah yang teguh menolak LGBT. Orang-orang lain sudah luluh karena dia menjadi propaganda internasional. Al-Quranlah yang masih utuh, yang masih punya pembeda ini, dan kita harus berbangga diri, bukan berkecil hati ketika mengacu kepada Al-Quran, karena itulah pembeda yang semenjak dulu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka memunculkan sifat-sifat keislaman itu mestinya memunculkan kebanggaan, bukan rasa rendah diri sebagai seorang muslim. Karena pembedaan itu membedakan yang buruk dengan yang baik, yang halal dengan yang haram. Begitu kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan mengenai Al-Furqan ini. Hadirin yang saya hormati, ayat ini sebagai Al-Huda ini sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah landasan hukum bagi kaum muslimin. Dia adalah karena berkaitan dengan persoalan halal dan haram, sehingga Al-Quran ini merupakan landasan hukum bagi kaum muslimin. Namun Al-Quran ini adalah membawa kebenaran, sehingga siapapun yang membaca Al-Quran, muslim maupun non muslim, mereka akan menemukan
pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka kita saksikan hingga hari ini, di tengah gencarnya isu negatif tentang Islam, namun pada sisi lain banyak orang yang masuk Islam, yang dimulai dengan sikap mereka mau mempelajari Al-Quran ini, sehingga mereka tahu bahwa ajaran mereka yang lama itu batil dan Al-Quran inilah yang hak, dan kemudian mereka masuk Islam. Jadi modal utama sebenarnya bagi siapapun, muslim maupun non-muslim, ketika mereka mempelajari Al-Quran secara objektif, maka mereka akan menemukan kebenaran, siapapun mereka. Dan kondisi inilah yang terjadi di berbagai belahan dunia ketika saat ini banyak orang masuk Islam, sehingga banyak namanya komunitas-komunitas mu'allaf. Mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Apakah mereka sebelumnya tidak punya agama? Mereka punya agama, tapi Al-Quran ini sebagai Al-Furqan. Ketika mendekat ke Al-Quran, mulai membaca Al-Quran, mereka akan menemukan kebenaran itu. Makanya banyak orang mulai memahami salah satu kekuatan Islam ini adalah Al-Quran ini. Oleh karena itu mereka berusaha untuk merendahkan Al-Quran. Bahkan ada yang sangat stres menghadapi Al-Quran ini, sehingga mereka sangat vulgar membakar Al-Quran. Al-Quran dibakar, padahal mereka tahu Al-Quran ada di mana-mana. Al-Quran juga dihafal di mana-mana. Menarik, ada satu tokoh yang mengatakan bahwa itu salah satu yang membakar Al-Quran itu salah satu tanda mereka sakit jiwa, karena mereka stres berhadapan dengan orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya. Mereka pindah agama, mereka masuk Islam, dan ketika mereka tanya, mereka membenarkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan bagi mereka, karena orang bisa belajar sendiri. Sekarang Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan Al-Quran inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang masuk Islam. Oleh karena itu orang-orang lain sedang mencari kebenaran melalui Al-Quran ini, dan mereka menemukannya. Kita orang-orang mukmin mestinya Al-Quran ini ada di hadapan kita, bahkan menjadi salah satu keimanan kita itu adalah beriman kepada Al-Quran ini. Oleh karena itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu, kecuali kita harus mempelajari Al-Quran, yang kemudian dengan mempelajarinya kita menemukan kebenaran, menemukan Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hadirin yang saya hormati, salah satu hal yang mungkin karena waktunya terbatas sampai jam 9, mungkin lewat sedikit karena harus sahur dan sebagainya, bahwa mengamalkan Al-Quran ini, mengamalkan Al-Quran pada dasarnya inilah wujud hakiki dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taat kepada Al-Quran, taat syariah itu, taat akidah dan syariah ini kepada Al-Quran, pada dasarnya itulah sebenarnya yang disebut dengan takwa itu. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, yang salah satunya Ramadan itu adalah untuk melahirkan muslim yang muttaqin. Karena tidak semua muslim itu muttaqin, karena muttaqin itu adalah hasil pembentukan. Makanya yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu,
Jadi sudah pasti orang-orang beriman. Tapi masih ada penutup dari ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Masih ditutup oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi orang beriman belum tentu bertakwa, karena orang beriman juga bisa futur, bisa bermaksiat. Dan bulan Ramadan ini adalah memproses kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Salah satunya ada wujudnya adalah membenarkan semua yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ini. Tidak hanya membenarkannya, tetapi juga mengikutinya. Dan kalau kita beramai-ramai taat kepada Al-Quran ini, menjadi suatu negeri takwa taat pada Al-Quran, tidak akan sia-sia. Allah memberikan keberkahannya. Allah berjanji akan memberikan keberkahan, sehingga di lingkungan ini, di komplek ini, di masjid ini, mestinya menyuarakan agar taat kepada syariat, taat kepada hukum-hukum Allah. Karena itu sama saja dengan mengatakan bahwa kita ingin mengundang keberkahan dengan taat kepada hukum Allah itu. Karena itulah yang Allah janjikan. Karena ketakwaan itu bisa individual, bisa bentuknya kolektif, dari kolektif yang kecil yang disebut dengan keluarga, kolektif yang lebih besar itu masyarakat seperti lingkungan kita, bahkan masyarakat yang lebih besar seperti negara misalnya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura. Allah sebutkan kata-kata walau anna, andaikan, andai saja. Tapi pengandaian di dalam Al-Quran itu menunjukkan janji, jika maka. Dan Allah itu akan menepati janjinya, meskipun bentuknya jikalau. Tapi yang mengatakan jika ini bukan manusia, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bentuk jika maka. Kalau di programmer if then else itu ya kayak gitu. Itu kepastian. Jika dilakukan Allah akan mewujudkannya, sebab itu adalah bagian dari janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk, nah ini bukan ketakwaan individual, tapi jamak, kolektif. Ahlal qura, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, amanu wattaqau. Allah katakan, Allah ini janjinya Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah berjanji akan membukakan, Allah berjanji akan membukakan atas mereka barakah dari langit dan bumi. Barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu, namun mereka itu kemudian mengingkari, mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang kemudian Allah azab mereka karena mendustakan ayat-ayatnya. Hadirin yang saya hormati, pada dasarnya mengajak semua orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Al-Quran, merupakan upaya untuk mewujudkan janji Allah untuk memberikan keberkahan ini. Sehingga kalau kita peduli mencegah maksiat di lingkungan kita, kalau kita peduli amar ma'ruf nahi mungkar, membela agama Allah ini, maka itu sama artinya kita mengundang janji Allah datang, yakni keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita membiarkan kemaksiatan, itu sama saja dengan mengundang janji Allah yang kedua. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan karena mereka mendustakan itu, Allah kemudian siksa mereka dari arah yang tidak pernah kita ketahui. Sehingga kalau kita membiarkan kemaksiatan,
sebenarnya bukan sekedar membiarkan orang itu, tapi itu sama saja dengan mengundang turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada negeri itu. Oleh karena itu, salah satu wujud cinta negeri, salah satu wujud cinta pada negeri ini, itu adalah menyerukan agar penduduk negeri ini taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu wujud yang perlu diwujudkan oleh kaum muslimin sebagai wujud peduli pada negeri ini, agar negeri ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan cara itulah kita berharap Allah berkenan menurunkan berbagai rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena energi harus disimpan untuk yang lain. Namun saya kembalikan kepada Pak Afif sebagai pemandu acara ini. Apakah langsung ditutup ataukah mungkin ada diskusi? Monggo Pak. Terima kasih Pak Usman atas paparannya tentang Al-Quran. Gimana Bapak-bapak, mau lanjut? Ibu-ibu mau lanjut lagi? Ada ibu-ibu kan di belakang? Ada ya? Ya. Mungkin sebagian dari bapak-bapak belum sempat sahur ya, jadi kita malam ini tidak lama-lama ya. Sebelumnya kita nggak bisa seperti lanjut ayat gitu, bisa? Kita coba ya. Saya baca satu ayat, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu lanjutkan ya. Siap. Kita coba ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan. Khalaq